Suara saya jelas kan? Kalau jelas, Ya baik Pak, kedengaran ya mohon jelas dikonfirmasi. Pak. Jelas ya? Oke. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, kita bersekutu, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran, itu yang menyertai kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kiranya suaramu ya Tuhan, keinginan hatimu, kerinduanmu ya Tuhan, itulah yang sampai kepada telinga kami, berenungkan perkataanmu ya Tuhan, firman-Mu yang hidup itu ada di dalam jiwa kami, dalam tubuh kami. Itulah yang kami andalkan untuk hidup, menjalani hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam Gepas ini, generasi penuh akhir zaman. Bapak Ibu yang terkasih, betapa saya sangat rindu Bapak Ibu yang terkasih mengetahui bahwa Tuhan itu sangat baik dan amat baik. Nah, karena itu mari kita renungkan ketika kita berbicara tentang firman Tuhan dan bagaimana kita menyikapi firman Tuhan. Ya, sebentar saya coba share screen. Semoga ini tidak menyulitkan ya. Ya, sebentar saya coba. eh, Sebentar ya, saya lagi ambil teknisnya. Sebentar dong, gimana caranya memperbesar ini? Keluar dulu, Pak. Keluar dulu, share screen-nya. Oh, Lalu oke. lalu buka dulu yang mau ditampilkan, baru share screen. Bapak buka dulu yang mau ditampilkan, habis itu baru share screen. Ya. Ya, mohon maaf, agak sulit tadi bagikannya. Oke, jadi judul kita hari ini adalah seperti air mengalir yang kita ambil dari kitab Amsal 18 ayat 4. Ya, jadi mari kita
lihat apakah isi dari apakah yang menjadi eh, pemantik untuk kita memahami Amsal 18 ayat 4 ini. Oke. Apakah Tuhan menginginkan kita mengerti kasih? Apakah Tuhan menginginkan kita mengerti kasih Tuhan seperti air mengalir? Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita mengatakan bahwasanya kasih Tuhan itu seperti air mengalir, bagaimana kita memahaminya? Dulu waktu kecil ada lagu sekolah minggu, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Bagaimana sebenarnya pengertian pemahaman dari kasih Tuhan itu seperti sungai? Apa yang dalam pikiran kita menggambarkan kasih itu seperti sungai? Kalau kita berpikir bahwa firman Tuhan itu seperti sungai, bisakah kita bayangkan bagaimana sungai itu mengalir? Apakah asal, oh pokoknya mengalir aja, itu normal-normal aja. Terus apa hubungannya sama kasih Tuhan? Bagaimana kita membayangkannya? Bagaimana kita bisa memahami keinginan Tuhan bahwa hikmat Tuhan seperti batang air yang mengalir? Mengapa kita harus percaya kepada hikmat Tuhan? Bagaimana kita bisa memahami ini semua? Amsal mengatakan ini. Mari kita buka isi Amsalnya. Ya, Amsal 18. Ya, Amsal 18 ayat 4. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Kalau direnungkan kembali, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Raja Salomo mau dilantik, ada momentum penyerahan kekuasaan dari Daud ke Salomo. Nah, setelah Salomo berkenan di hadapan Allah, Allah bertanya kepada Salomo, apa yang akan kau minta? Berikanlah aku hikmat. Jadi, atas dasar itulah, maka isi Amsal 18 ayat 4 ini adalah firman Tuhan. Kenapa? Yang memberikan hikmat itu Tuhan. Yang dikatakan Raja Salomo itu untuk membangun iman, untuk memperbaharui, mengajar, menegur, adalah firman Tuhan. Demikian juga papanya, yaitu Daud. Raja Daud, Nabi Daud, katakannya itu menjadi firman Tuhan. Alasannya cukup jelas. Karena semua perkataan-perkataan yang Tuhan katakan kepada Daud, itu yang Daud katakan. Dan juga demikian dengan Salomo. Semua perkataan-perkataan yang Salomo ucapkan adalah dari Tuhan. Semua. Tetapi kata semua di sini harus dimaknai dengan rasional, logika yang sehat. Jangan nanti dibilang, ambil air minumku, kata Raja Salomo. Oh, itu firman Tuhan. Enggak gitu juga. Gitu. Tetapi apa yang dikatakan Raja Salomo dalam Amsal 18 ayat 4 ini adalah menyatakan bahwa firman Tuhan itu seperti batang air yang mengalir itu, begitu kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya bisa jamin, meyakinkan, mempercayai semua kita pernah melihat air mengalir seperti sungai. Tetapi saya tidak bisa berani jamin
kita pernah, semua orang yang ada di Zoom ini pernah melihat batang air dari aslinya, dari asalnya, gitu. Saya nggak berani jamin karena saya nggak tahu apakah Bapak Ibu senang dengan air. Tetapi saya sangat meyakini, apalagi kita di Indonesia dengan berjuta-juta bentuk aliran air, mau dari got, aliran sungai, aliran selat dan seterusnya, berjuta-juta aliran air. Pasti pernah melihat bagaimana air itu mengalir. Bapak Ibu yang terkasih, pernah kita merenungkan kasih Tuhan itu seperti air mengalir? Jika air itu mengalir, ada batu menghantam batu itu, apakah batu itu akan tetap di posisinya? Sementara batu itu tidak kena semen, hanya batu yang ada di dalam air atau dalam kali, apakah dia akan tetap di situ? Saya tidak yakin bahwasanya batu itu akan di situ. Sebesar apapun, sepanjang dia di sungai yang mengalir deras, dia tidak akan mungkin di situ terus, kecuali dia berakar. Batu itu berakar. Apa yang dimaksud batu berakar? Batu itu mempunyai seperti embungan batu yang ke bawah tanah atau ke bawah air, ke dasar terus dan dalam. Nah, bedalah yang itu. Nah, bedanya di situ. Tapi kalau dia batu itu lepas, tidak ada akarnya, tidak mengkait sama yang lain, saya tidak yakin sebesar apapun batu itu, kalau dia tidak mengakar, dia akan tetap di situ. Pasti terjadi pergerakan. Pasti terjadi pergerakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan dikatakan seperti air yang dalam. Bagaimana kita membayangkan, menganalogikan firman Tuhan itu adalah sebuah kondisi di mana air yang deras, air yang dalam mengalir, pasti akan ada kekuatan di sana. Pernahkah kita menyadari bahwasannya kekuatan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, tetap mengalir. Sekuat apapun kita melawannya, tetap mengalir. Masalahnya, kita menang atas aliran itu, hanyut dengan aliran itu, atau tetap di aliran itu pilihan kita. Kalau kita belajar berenang melawan arus air sungai maksudnya, dan kita memenangkan, berarti kita memang mempunyai hikmat seperti itu, mempunyai karunia seperti itu. Namun kalaupun tidak bisa, bisa kita nikmatin aliran sungai itu seperti arung jeram. Kita naik ke perahu karet, pakai baju anti hanyut atau pelampung atau life jacket. Itu kita menikmati arus itu. Bapak Ibu yang terkasih, 300 tahun yang lalu Jakarta itu banyak sekali air. Sangat banyak. Ya, di Jakarta itu namanya kali. Ada kali Ciliwung, ada Cisadane. Nah, ada kali Malang. Bapak Ibu terkasih, bisa bayangkan kan 300 tahun yang lalu betapa jernihnya kali Ciliwung itu? Betapa jernihnya. Di mana bangunan belum ada yang besar-besar, orang kaus seperti di Jakarta Barat, pos pengumben, orang naik sado, turun dari kudanya. Dikatakan pos pengumben karena itu adalah pos atau gerbang untuk kuda-kuda itu minum di sana. Sejarahnya itu, makanya dikatakan pos pengumben. Pengumben itu artinya tempat minum. Dan minum di sana. Nah, yang menjadi hubungannya dengan firman Tuhan, betapa indahnya, betapa nikmatnya firman Tuhan itu jika sederhana itu, bukan? Menikmati firman Tuhan itu dengan membayangkan, oh kayaknya air mengalir itu jernih, sehat, segar, bisa kita minum airnya, bisa kita berenang di atasnya. Wah, betapa nikmatnya. Bisakah kita bayangkan itu juga terjadi di Tigris, Gihon, di Taman Eden ketika Adam dan Hawa dibangun dari debu tanah menjadi manusia, dan Hawa dibangun dari tulangnya Adam, menikmati sungai-sungai itu. Apakah ini
ini tidak relevan saat ini, saya tidak percaya perkataan firman Tuhan ini tidak relevan. Yang saya percaya firman Tuhan dalam Amsal ini, Amsal 18 ayat 4 ini relevan sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Karena Tuhan mengatakan langit akan berlalu, gunung-gunung akan berlalu, matahari akan berlalu, tapi firman-Ku tidak berlalu. Artinya semua kata-kata Tuhan dalam firman-Nya sampai akhir zaman pun tetap berlaku. Bapak Ibu yang terkasih, betapa mulianya ciptaan Tuhan itu, firman Tuhan itu. Pernah kita membayangkan bagaimana aliran sungai itu datang tiba-tiba sekonyong-konyong di bumi ini? Bukankah Alkitab mengatakan air itu mengalir dari surga? Luar biasa Tuhan itu membuat suatu analogi, pengertian, pemahaman. Kita membayangkan bagaimana air mengalir, begitulah kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan kita yang maha baik itu, bukan? Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi saya katakan 300 tahun yang lalu Jakarta itu penuh air, di mana-mana ada air, ada rawa dan seterusnya. Bagaimana Jakarta saat ini dengan sungainya, dengan kalinya? Adakah orang yang berani datang ke Kali Ciliwung yang mengalir terus bertemu di Cawang dengan Kali Malang, Kali Ciliwung ke Tanjung Priuk, Kali Malang menuju Tangerang? Siapakah yang berani meminum air Kali Ciliwung? Tidak ada. Betapa keruhnya, betapa jeleknya, betapa baunya, betapa hitamnya air Kali Ciliwung. Luar biasa. Luar biasa. Baunya, jeleknya, kotornya, semua yang najis ada di sana. Kalau Kalimalang, masih ada binatang-binatang kecil seperti belut, ikan kecil masih ada. Karena airnya masih keruhnya masih keruh coklat. Bapak Ibu yang terkasih, demikian kita hidup kita ini. Ketika hidup kita ini tidak bisa memahami firman Tuhan itu, tidak mau merenungkan firman Tuhan itu, ya udahlah aku Kristen, aku dari mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, enggak usahlah Alkitab itu dibaca, ngapain? Untuk apa Alkitab itu dibaca? Itu adalah ciri-ciri airnya, sungainya, kalinya tercemar. Tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada kehidupan di sana. Tapi kalau Bapak Ibu setiap kali merenungkan, loh kok gini hidupku ya? Ngapain aku ya? Kok aku merasa kosong ya? Kalau aku janda, kok aku rindu pelukan suamiku yang telah meninggal ya? Kalau aku adalah duda, kok aku rindu sama pelukan istriku ya? Kalau aku suami istri, kok aku rindu ya lihat anakku yang jauh merantau ya? Kenapa? Kenapa kita ada rindu kehangatan seperti itu, kenikmatan seperti itu, kesegaran seperti itu? Aku rindu sama cucuku, aku rindu sama anakku. Aku nggak ada tahu itu di Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, ada. Kalau kita benar-benar memahami firman Tuhan itu yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir, sepenuhnya kita ambil perkataan itu, maka perkataan mulut orang yang seperti air yang dalam itu hanya sebatas dalamnya air itu. Hanya sebatas itu. Tetapi hikmat Tuhan lebih dalam dari situ lagi. Mengapa saya katakan demikian? Semua sungai di muka bumi ini pernah diukur. Pernah diukur. Sungai terdalam di Indonesia, saya nggak tahu Bapak Ibu tahu atau tidak, atau masih sudah berubah kedalaman atau tidak, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu sungai terdalam di Indonesia adalah Sungai Siak yang ada di Riau. Sungai terpanjang di Kalimantan sampai 2 provinsi. Dari laut kembali ke laut dan besar sekali. Tapi apa hubungannya sama firman Tuhan? Bukankah firman Tuhan itu seperti batang air yang mengalir? Bukankah hikmat itu datangnya dari Tuhan? Bukankah sumber hikmat itu adalah firman itu sendiri?
Ya Guru, ya Tuhan, Engkau Raja Hikmat. Firman yang hidup, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, tidak semua memang relevan ketika analogi disinonimkan langsung sama. Tidak semua. Tetapi ada yang sama. Memang Ibrani 11 ayat 1 tentang iman, iman diganti Yesus. Iya, di Ibrani 11 ayat 1-nya sama, di yang tempat lain tidak sama. Dalam ilmu bahasa yang saya pelajari, ada pengertian seperti ini. Topi saya bulat. Topi saya bulat di kepala. Topi saya muat di kantong. Sekali lagi, topi saya bulat. Topi saya muat di kepala. Topi saya muat di kantong. Pertanyaannya, kepala saya muat di kantong kah? Tentu tidak. Kan? Topi saya bulat. Topi saya muat di kepala. Topi saya muat di kantong. Apakah kepala saya ini muat di kantong? Tidak. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan yang disampaikan di Alkitab itu dalam Amsal 18 ayat 4 itu yang dikatakan oleh Salomo itu adalah semua perkataan Salomo. Nah, setelah saya katakan semua perkataan Salomo dengan logika, dengan rasional, dengan pengetahuan yang baik, dengan pemikiran yang sehat, tentu saja perkataan atau terminologi yang saya katakan, pengucapan yang saya katakan, semua perkataan Salomo itu tidak serta-merta semua ucapan yang keluar dari mulut Salomo itu adalah firman Tuhan. Kalau Salomo kehausan, ini saya ulangi kedua kali. Lalu dibilang dia sama dayang-dayangnya, minta dulu air, aku haus. Jadi firman Tuhan, tidak. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus juga mengatakan itu melalui muridnya Yohanes. Yohanes mengatakan, tidak semua bisa dituliskan. Jika semua dituliskan, tidak cukup Alkitab ini. Artinya kita harus berhikmat memang. Ada 7 perumpamaan atau analogi menganalogikan Tuhan Yesus. Firman hidup. Api, air. Ada 7. Dan itu senantiasa dirayakan di kampung-kampung. Siapa Tuhan Yesus itu? Gitu. Di ibu kota ini, Jabodetabek ini sudah tidak pernah itu digunakan. Apakah Tuhan Yesus itu api? Tentu tidak. Tapi dia adalah api. Apakah Tuhan Yesus itu adalah firman? Ya tentu iya. Tetapi kalau dia makan, jadi firman makan gitu. Ya enggak lah. Harus menyesuaikan pemahaman yang benar atas firman itu. Atas apa yang dikatakan Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih, tadi seperti saya katakan, analogi dan ilmu yang saya pelajari itu tentang penggunaan benda, yaitu topi saya bulat, topi saya buat di kepala, topi saya buat di kantong. Apakah kepala saya buat di kantong? Nah, itu adalah hikmat sederhana yang harus kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, semua orang menyatakan dirinya benar. Siapapun pasti memperjuangkan itu. Makanya ada pemahaman orang mengatakan, oh ini yang benar. Maka didirikanlah gereja berdasarkan firman itu, berdasarkan ayat itu. Salahkah? Tidak. Tapi kalau hanya itu terus patokannya, acuannya sampai akhir zaman, betapa sedihnya. Maka orang yang mengambil pemikiran yang berkembang, orang yang memahami firman Tuhan yang berkembang ini akan mengatakan, wah, picik sekali Tuhan itu. Gak bisa lah orang di luar firman itu dong. Maka Tuhan Yesus juga memberikan pemahaman itu kepada bangsa Israel. Benar, hukum keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat.
6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhanmu, hari peristirahatan Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja, baik anakmu, baik lembumu, baik keledaimu, baik hambamu laki-laki, baik hambamu perempuan, atau siapapun yang datang ke tempatmu. Betapa kerasnya ini hukum keempat ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, diberikan pengertian, iya itu benar, aku tidak meniadakan. Tapi ketika perempuan yang sudah tua itu, yang sudah sampai membungkuk dia jalan, bertahun-tahun, berpuluh tahun, Tuhan sembuhkan. Tuhan itu bohongkah? Tuhan itu meniadakan Taurat itu kah? Itu yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 4 ini. Air, sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tuhan itu mengasihi apapun yang terjadi. Mau itu ayatnya jelas sekali dikatakan tidak boleh bekerja, tapi Tuhan bekerja. Karena hikmat itu, Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan. Dan Tuhan Yesus tidak meniadakan Taurat. Tidak meniadakan. Tetapi menggenapi, memenuhi Taurat itu. Supaya apa? Jangan picik kita memahami Taurat itu. Jangan picik kita. Kalau memang kasih, kalau memang hikmat Tuhan yang menginginkan itu terjadi, mengapa tidak? Apakah cuma itu saja? Oke, itu firman Tuhan. Bagaimana ada istiadat? Murid-murid Tuhan Yesus saking laparnya mungkin ya, prediksi saya, makanya dia bilang ada tafsir. Saking laparnya, mungkin air jauh untuk membasuh tangan. Langsung makan tanpa membasuh tangan. Orang-orang melihatnya, guru, murid-muridmu makan tanpa membasuh tangan. Itu najis. Tuhan mengatakan yang najis itu adalah bukan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut. Bapak Ibu yang terkasih, betapa besarnya hikmat Tuhan ini. Tidak akan habis-habisnya kita membahas satu pun. Maka ketika ada perkataan mulut orang pasti menilai, pasti menunjuk, pasti menuduh. Kau. Wah, itu sangat kasar, itu sangat sakit, itu sangat menyakitkan. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Edaku tadi bilang gini, elaiku bilang begini, adekku bilang begini. Aku orang seperti ini, aku tidak terpakai, aku begini. Dalam sekali sakit hatiku, sakit. Bapak Ibu yang terkasih, apakah sakit hatimu itu tidak normal? Normal. Karena engkau punya perasaan, hati, pikiran. Tapi yang menjadi tidak normal secara iman Kristiani ketika sakit hatimu itu membuat engkau jadi kena kanker. Menjadi batu empedu yang menyakitkan dalam tubuhmu. Tetapi ketika itu kau ingat, oh iya perkataan orang itu air yang dalam. Yang memang dalam, sakitlah. Ketika saya dibilang, percumanya kau guru, percumanya kau sekolah teologi, percumanya kau begini, minyakmu aja nggak ada. Pergi kau ke sana, nggak masa kau nggak bisa kau ke Depok, nggak bisa kau ke Tangerang, nggak bisa ke Bogor, dan kau mengeluh nggak ada minyakmu. Oh Tuhan, elus dadaku, sakitnya yang nggak punya minyak ini, ya sakitnya yang nggak punya uang ini. Sakit. Tapi permasalahannya saya hibur hati saya. Apa yang nggak tahu orang? Apa yang nggak orang bilang sama aku? Kan kau ada gajimu, kau guru, banyak uangmu. Kau ngajar di sana, ngajar di ini. Apa yang nggak kau tahu? Yang nggak kau tahu, ini sebentar lagi ya berasku di rumah. Artinya Bapak Ibu, kita harus berhikmat memang. Biarkan aja perkataan orang, dengarkan aja. Tetapi ingat, itu hanya sebatas air yang dalam. Bukan air yang terdalam yang tidak bisa diukur. Ingat bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Berarti sedalam apapun air di muka bumi. Kameranya. Jelas kan? Atau ada yang bocor?
Ya, artinya sedalam apapun air di muka bumi ini, apakah air yang terdalam di kutub utara, kutub selatan, atau samudra bebas, samudra Atlantik, kedalaman lautan terdalam, tetap ada batasnya. Tetap ada batasnya. Karena bumi itu ada ukurannya, ada bentuknya, tetap ada batasnya. Maka perkataan mulut orang adalah air yang dalam. Artinya pasti ada batasnya. Kata dalam. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Bapak Ibu bisa menghitung di mana batang air itu jumlahnya di muka bumi ini. Tidak terhitung. Kenapa? Seandainya bisa dihitung, maka belum selesai dihitung, sudah timbul mata air yang baru. Guru saya satu SD mengatakan, bisa nggak kau hitung rambutmu? Kita coba, ya, 1, 2, 3. Belum selesai seperempat ini, kita hitung semua. Mau ke sini, udah tumbuh lagi yang baru. Gitu. Udah tumbuh lagi dari sini. Sampai di sini kita hitung, udah tumbuh lagi di tengah. Artinya, hanya bisa diprediksi, kira-kira sekian lah jumlah. Apa namanya ini? Rambut saya. Kira-kira. Tidak akan pernah pas. Tuhan mengatakan kepada Abraham, seperti pasir di lautan, seperti bintang di langit, jumlah keturunanmu. Bisa dihitung? Bisa. Tapi bagaimana menghitung air pasir? Kau ambillah dulu 1 ons. Baru timbang. Baru hitung satu-satu. Mau berapa ratus abad itu selesai. Kita hitunglah keturunan Abraham. Dari keturunan Sianu. Emang gak ada yang lahir? Gak ada yang mati? Ada. Artinya Bapak Ibu, betapa firman Tuhan itu, sumber hikmat itu sangat dalam pemahaman dan jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya sangat bersyukur atas kesaksian Ibu Rustin hari ini. Sangat-sangat bersyukur. Itulah penggenapan dari amanat agung. Nah, bukan mematahkan ketika saya katakan Ibu harus membaptisnya. Bukan mematahkan. Bukan mengatakan Ibu belum sempurna perbuatanmu, karena kalau anak itu belum dibaptis, belum terima Roh Kudus, belum lahir baru, belum datang ke gereja, dia belum kau selamatkan. No. Semua ajaran yang seperti itu menurut saya ya, hemat saya ya. Boleh dong saya berpendapat, itu terlampau membeban beratkan ukuran duniawi. Tetapi kalau Tuhan mengatakan tanpa dibaptis dia masuk surga, emang kenapa? Emang nggak bisa. Kalau Tuhan mengatakan tanpa beda agama, mau apapun agamanya dia masuk surga, emang nggak bisa? Bisa. Emang ada buktinya di Alkitab? Ada dong. Tuhan Yesus disalibkan bersama 2 penjahat. Satu tidak mengakui Tuhan Yesus, satu mengakui. Dibaptiskah dia? Enggak. Tapi hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu kata Tuhan Yesus. Diselamatkan orang yang percaya itu tidak melalui baptisan. Tidak melalui baptisan. Bagaimana dia membaptis di kayu salib sana? Bapak Ibu yang terkasih, benar kita harus membaptis orang. Benar kita harus ngajarin orang. Tapi itu otoritas Tuhan. Kalau Tuhan bilang tanpa dibaptis masuk surga, masuk surga. Tapi kalau dibilang seperti ini, bukan menyangkal semua ajaran yang harus orang membaptis supaya orang tersebut masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan meniadakan. Tetapi itu otoritas Tuhan. Ajaran Tuhan yang benar. Ya kalau memang bisa dibaptis, wah puji Tuhan lah. Malaikat surga menari-nari, bergembira. Tapi kalaupun tidak, tetap kita harus sampai. Sebab banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan itu sungguh luar biasa menyenangkan hati kita. Sungguh luar biasa menyegarkan hati kita.
sungguh luar biasa memberikan kehidupan kepada kita. Begitulah firman Tuhan yang baik itu seperti air yang datang dari batang air yang mengalir. Tidak terbatas hanya kedalamannya, tidak terbatas hanya panjangnya dari mana ke mana, tidak terbatas itu. Bagaimana kita bisa membayangkan air terjun si Piso-Piso mengalir dari puncak gunung atau dari puncak bukit ke bawah? Dari mana air itu kok bisa nyampe ke atas? Dari mana itu bisa nggak habis-habisnya? Tuhan itu berhikmat luar biasa, sangat luar biasa. Jadi tidak terbatas Tuhan itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, jika Bapak Ibu mengasihi seseorang, ketika Tuhan sudah berkata di hatimu, aku tidak membatasi kasih Tuhan padamu, sebab Tuhan juga mengasihi aku tidak terbatas. Kalau seperti Ibu Rustin mengatakan, oh ini orang baru ku kenal, berbahaya aku pekerjakan di rumah. Itu logika rasional yang sehat, Ibu. Itu tidak salah, itu pemikiran yang sehat, yang segar. Tapi Tuhan akan kasih hikmat. Kalau Tuhan tidak memang bekerja, tidak akan terjadi seperti Ibu saksikan tadi. Tuhan kasih hikmat tiba-tiba bertelepon. Itu luar biasa, seperti air mengalir. Selalu bersyukur. Apapun terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, jika Tuhan yang maha baik itu dikatakan dalam Amsal 18 ayat 4 itu seperti batang air yang mengalir. Bagaimana mungkin kita mempertanyakan kasih Tuhan seperti air yang mengalir itu? Pantaskah kita mempertanyakan hal tersebut? Pantaskah kita bilang, air ini keruh, air ini jelek, air ini kotor? Pantaskah kita? Pantaskah kita bilang firman Tuhan itu seperti pisau atau pedang bermata dua, dia akan menusuk aku dan aku akan mati dalam kegelapanku, penyesalanku? Pantaskah kita mengeluh? Biarkan aja. Kalau memang firman Tuhan itu membuat aku mati, ya biarkanlah. Kalau Desen pribadi iya. Kalau gara-gara mengabarkan firman Tuhan, gara-gara saya berkhotbah, dan ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati orang kepada saya, lalu saya ditembak, itulah keinginan saya. Justru itu yang kuinginkan. Syukur-syukur Tuhan ketika aku memberitakan firman-Mu di langgatan atau di altar atau di khotbah atau dimanapun, aku bersaksi lalu tiba-tiba orang banyak kali mau ngomongmu, mulutmu seperti ini, seperti anu dimaki-maki lalu ditembak, saya dalam keadaan amin, saya bilang oh ditembak terus, wah itu adalah kebahagiaan yang sejati bagi saya. Itu adalah keadaan yang sangat-sangat saya inginkan. Aneh kan Bapak Ibu? Itulah keinginan saya. Tuhan kalau boleh saya mati seperti itu. Wow banget. Seperti Jenderal Panjaitan. Donald I. Panjaitan. Brigadir Jenderal itu yang naik satu bintang itu. Jadi Majen itu. Dia mati setelah berdoa Bapak kami. Lalu tembak. Cepat Jenderal. Waktu sudah habis. Hanya dibilang amin. Ditembak dia. Dibredel dia. Saya sangat yakin itu masuk surga. Dia serahkan tubuhnya, jiwanya, hatinya dalam keadaan berdinas, bertugas, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia bilang amin. Indah sekali kematian itu. Indah sekali. Saya pribadi sangat menginginkan kematian seperti itu. Sangat menginginkan itu. Sangat-sangat menginginkan. Tuhan kalau boleh aku mati kayak gitu Tuhan. Bangga kali rasanya. Stefanus juga, Tuhan, gak kukutukin mereka, kasihanilah mereka. Tapi dia dirajam. Yang dia doakan, yang diampuni, dia dirajam, dilemparin. Bisakah kita bilang sama firman Tuhan, Tuhan tidak mengasihi aku? Bisakah kita bilang, air mengalir itu sakit kali, sakit Tuhan, airmu nggak bersih, kotor segala macam. Bukankah kita yang mengotori air itu? Bisakah kita melakukan demikian? Bagaimana kita bisa berhikmat kalau kita mengatakan demikian?
Kita tidak akan pernah menerima firman Tuhan dengan berhikmat kalau kita mempertanyakan firman Tuhan itu tidak persis sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bukan tidak bisa digali. Seorang pengajar Israel itu nggak ngerti memang apa dikatakan Tuhan Yesus. Dia harus dilahirkan kembali. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kamu pengajar Israel dan kau tidak mengerti harus dilahirkan kembali. Wow, Tuhan sangat kaget. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah. Dikasih pemahaman. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga saya tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya selalu bertanya, langsung dijawabkan. Sudah sekian lama saya mencari pekerjaan, mencari kedamaian. Emang langsung dapat? Gelar saya nggak usah tanya, banyak sekali. Banyak sekali, cuma satu saya pakai. Jangan tanya kampus mana yang tidak saya jalani, S2, S3 yang S2 mana, S1, S1 mana, udah semua, tapi kerjaan saya tidak ada, jobless. Malu saya sama teman-teman saya. Kalau saya bukan Kristen, kalau saya tidak mencari hikmat Tuhan, kalau saya tidak peduli apa yang dikatakan Tuhan, nggak merenungkan apa yang dikatakan Tuhan, sudah lama saya murtad, sudah lama. Ganti agamamu, kasih kau jadi manajer. Saya aja udah mantan GM. Kau ganti jadi ini, kau jadi direktur, kau saya udah juga. Mualaf, bukan murtad. Oh iya, mualaf namanya. Iya, iya. Saya sudah pernah begitu. Saya mantan GM PT Jonggol Pariwisata Indonesia. Kamu ganti agama enggak? Kamu direktur utama di sini. Wah, enak ini gajinya 2 digit, bahkan menyentuh 3 digit. Aku punya Tuhan yang nggak bisa kujual. Lebih baik aku mati. Itu yang saya saksikan juga. Lebih baik saya mati. Daripada saya, oke lah, ganti agama. Saya akan ganti agama. Saya bagaimana saya mengganti Tuhan saya? Gak bisa lah. Gak bisa. Bisa saya ganti agama Hindu, Buddha, Islam, dan segala macam. Tapi Tuhanku, ibadahku tetap. Kalau bisa kalian terima itu, ayo. Wah, kalau di KTP itu mau kau bikin situ agama Konghucu itu nggak masalah sama saya. Tapi Tuhan saya tetap Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Ibadah saya secara Kristen. Mau kalian bikin KTP saya situ Islam, mau apa, sukamu. Tapi Tuhan saya Kristen. Yaitu pengikut Kristus. Itulah yang saya persaksikan. Itulah yang saya kerjakan dalam pergumulan saya. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Apalagi dosa yang memahami firman Tuhan 2 kali lipat daripada yang tidak mempelajari firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, sungguh baik Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik. Tidak ada yang tidak baik yang Kau berikan. Mau kami sakit, mau kami kelaparan, mau kami nggak punya uang, mau jadi kaya rasa, semuanya Kau tetap baik. Dalam segala kondisi seperti batang air yang mengalir ya Tuhan. Kau terus memberikan kami kasih. Kau terus memberikan kami berkat. Terus. Tapi kami ini adalah jahat. Kami ini nakal. Kami lari dari jalanmu ya Tuhan. Sehingga airmu yang kau kasih segar itu ya Tuhan. Kami kotori. Jadi berbau. Jadi banyak sampah ya Tuhan. Itulah hidup kami yang nakal ini. Tegar tengkuk ini ya Tuhan. Jika Engkau Tuhan tidak maha baik, tentu kami sudah mati dengan apimu seperti Sodom dan Gomora. Tentu kami akan musnah seperti air bah. Tapi Kau sangat baik ya Tuhan. Sangat-sangat baik ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat seperti batang air. Ketika kami pun membunuh batang air itu, akan muncul mata air, batang air yang baru. Dia hanya berpindah, dia tidak akan pernah mati ya Tuhan. Tuhan yang maha baik, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami. Tongkat yang teguh bagi jalan kami.
Engkaulah ya Tuhan yang maha baik, yang memberikan keteguhan iman dalam hidup kami, memberikan hikmat yang baik dalam hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik kami kelaparan, haus, dan kami juga hidup tanpa pakaian, terpapah, bahkan terpenjara, Engkaulah yang menghibur kami. Kami tetap bisa bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ketika ada saudara kami bisa naik Alphard, naik Mercedes. Kami tetap bersyukur. Kami tidak menghakimi mereka. Kami mensyukuri, oh Tuhan, dia menjaga imannya. Oh Tuhan, dia Engkau berkati. Aku juga bisa kok kalau Engkau mau. Betapa indahnya kata syukur itu. Tidak menghujat, tidak mengatakan dia jelek, dia korupsi. No, itu urusan dia dengan Tuhannya. Begitulah batang air yang mengalir. Mau ada sampah, mau ada batu, mau ada ikan, mau ada apapun di aliran itu, tetap mengalir air yang murni, yang bersih, yang suci, yang segar darimu. Kalau kami Tuhan nakal, kalau kami jahat ya Tuhan, mengotori firman-Mu, mengotori air-Mu, ampuni kami Tuhan, murnikan kami lagi Tuhan, basuh kami ya Tuhan, supaya kami tidak menghakimi, tidak merusak, tidak menghancurkan, tidak mengotori firman-Mu, tidak mengotori perkataan-Mu, tidak menggunakan firman-Mu untuk kepentingan kami, untuk kemuliaan kami, untuk keuntungan kami, tetapi untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Semua kesaksian yang kami saksikan ya Tuhan itu untuk kemuliaan-Mu, untuk kesenangan-Mu, untuk kebahagiaan-Mu, karena Engkau bahagia menciptakan kami, bahagia memilih kami jadi umat-Mu, seperti 1 Petrus 2 ayat 9. Tuhan yang maha baik, setiap orang dalam ruangan ini, kiranya Engkau berkati Tuhan pribadi lepas pribadi. Engkau berkati kepalanya, supaya dia bisa memimpin organ tubuhnya. Engkau berkati kepala keluarganya, supaya dia memimpin istri dan anak-anaknya. Engkau berkati kepala di tempat mereka berada, apakah di pekerjaannya, apakah di profesinya, atau di pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan. Sebab Engkaulah kepala kami, Engkaulah sumber. Tuhan yang maha baik. Sejenak kami akan berpisah dan akan dilanjutkan dengan acara yang lain. Hamba-Mu akan melanjutkan berangkat ke Tanjung Priuk. Hamba-Mu penuh perjuangan untuk hari ini ya Tuhan. Memperjuangkan iman hamba. Karena hamba percaya Engkau pasti bersama hamba. Hamba seringkali mau jatuh dalam dosa, sering sekali digoda. Tapi hamba memilih tidak. Memilih tidak, godaan itu sangat kuat ya Tuhan. Memilih tidak, biarlah hamba kelaparan, bahkan papa, tetapi hamba tidak akan mau, tidak akan mengorbankan apa yang hamba percaya. Sebab Engkau berkata, jika aku melakukan seperti yang Kau katakan, melakukan seperti yang Kau mau, demikian aku tidak memanggil Engkau lagi hamba, tetapi sahabat. Sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan Tuhan, tetapi sahabat tahu. Tuhan, aku mau jadi sahabat-Mu, dan aku adalah anak-Mu, pewaris tahta-Mu. Akulah orangnya. Baiklah kita di segenap tempat kita, pribadi lepas pribadi, ucapkan dalam hati kita, akulah orangnya ya Tuhan, yang mau menjadi sahabat-Mu, yang hamba yang jahat ini, hamba yang tidak berguna ini, ketika mau mendengarkan, melakukan firman-Mu, dan itu yang Kau lihat di hati kami, maka Engkaulah yang menaikkan kami dari hamba jadi sahabat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kasih-Mu mengalir dan terus mengalir sepanjang hidup kami, sampai kami Kau panggil kembali. Mari hamba-Ku yang setia, anak-Ku yang setia, sahabat-Ku yang setia duduk di pangkuan-Ku. Betapa indahnya itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal dan pikiran itu yang mengalir dalam hati kami dan menjadi hikmat di hidup kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.